Halo semuanya, jumpa lagi nih sama saya Uli di sesi kedua dalam Financial Series pada saat ini. Saat ini kita akan bahas tentang memberi, tapi memberi bukan cuma soal tentang kewajiban atau supaya dilihat orang kita nggak pelit, atau juga bukan cuman karena kita mau pamer, tapi kita mau belajar soal memberi dengan sikap hati yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi pada saat ini saya membahasnya nggak sendiri nih. Ada teman saya di samping, yaitu narasumber kita, yaitu adalah Kak Cindy Komara. Hai Kak Cindy. Apa kabar nih Kak? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Pada saat ini kita akan bahas nih Kak tentang memberi yang sesuai dengan standar firman, yang sesuai dengan hal yang Tuhan kenan gitu, berkenan di hatinya Tuhan. Nah, kayak kita sering banget kan Kak, ada contoh-contoh yang mungkin akan kita bahas pada saat ini. Memberi dengan sikap hati yang benar tuh seperti ini loh. Gimana sih Kak cara kita tahu kalau kita tuh memberi dengan sikap hati yang benar? Ya kita memberi ya memang karena dengan kita tahu beban untuk memberi gitu. Kita tahu beban untuk memberi yang emang kita mau memberkati orang itu gitu, bukan untuk keuntungan kita pribadi gitu. Dengan kita memberi, ya emang Tuhan yang tahu dalam hati kita untuk kita bisa memberkati orang lain. Jadi bukan karena disuruh atau kita karena terpaksa atau karena supaya gue dikenal baik, supaya gue nggak dibilang pelit gitu. Tapi emang karena kita mau kasih, ya udah gitu, nggak ada kepentingan lain gitu, nggak ada kepentingan lain di balik itu. Nggak ada motivasi lain di balik itu ya kayak dengan kita mau memberi. Nah, firman Tuhan kan bilang ya Kak, kalau kita ini diberkati untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam hal memberi. Gimana sih contoh-contohnya Kak supaya kita bisa memberkati orang dengan keuangan yang kita miliki? Tapi dengan sikap hati yang benar itu sih Kak. Ya, jadi memberi dengan sikap hati yang benar. Ya kalau kita memberi ke orang lain, ya kalau misalnya ada orang yang butuh gitu ya, orang yang butuh, sebenarnya kan bisa, kita ngeliat orang lain butuh, terus kita dengan sendirinya kita terbeban mau ngasih gitu. Dan itu kalau emang kita terbeban mau ngasih dan kita ngerasa kayaknya ini emang Tuhan yang suruh deh gitu, ini emang kayaknya Tuhan pengen aku ngasih ke dia deh gitu. Nah itu kita bisa, ya kita ngasih gitu. Tapi emang bener bukan kayak yang tadi dibilang, kayak mungkin kita ngasih tapi ada syaratnya gitu. Kalau kita ngasih ini kamu mesti ngelakuin ini ya gitu. Atau kalau saya ngasih kamu jangan lupa ya apa gitu misalnya. Atau enggak malah kita ngomong kayak gitu ke Tuhan gitu kan. Kayak Tuhan kalau saya kasih ini nih, nanti Tuhan kasih ini juga ya ke saya gitu. Jadi kayak mungkin kita ngasih tapi jadi transaksi gitu. Bukannya karena kita mau ngasih dengan kasih gitu ya. Kita mau memberi dengan kasih, tapi kita memberi dengan ya ada transaksinya gitu. Kalau transaksional ya Kak ya. Iya, transaksional itu kan jadi kayak jual beli ya, bukan kayak kita memberi gitu. Iya, benar. Jadi kalau mau memberi ya bukan karena sesuatu yang keuntungan apa yang bisa kita terima gitu ya Kak, tapi emang karena sesuatu yang Tuhan gerakan untuk kita mau memberi. Iya, jadi jangan dengan terpaksa juga gitu. Nah, kalau dari firman sendiri, gimana sih Kak kita bisa belajar tentang memberi dengan sikap hati yang benar itu? Kalau contoh di Alkitab, ya ada banyak ya. Contohnya misalnya kalau kita lihat kisah Kain dan Habel gitu, saat mereka memberikan persembahan, kan di situ Kain persembahannya ditolak dan Habel diterima. Iya. Nah sebenarnya saat kita memberi, kalau kita baca mungkin kita nggak secara gamblang dijelaskan
Kain ditolak karena apa, Habel diterima karena apa gitu. Cuma kalau dilihat dari kisah itu, memang kan dikatakan Habel memberikan yang terbaik gitu. Anak sulung, anak domba sulung yang terbaik. Terus yang lemak-lemaknya banyak gitu, yang emang ya itu yang terbaik yang dia bisa kasih buat Tuhan. Iya. Dan kalau kita baca di kitab Ibrani kan dikatakan bahwa karena iman gitu, karena iman setelah Habel meninggal darahnya masih bicara gitu kan. Ya di situ kita tahu bahwa Habel memiliki iman, dan kita lihat dia memberikan yang terbaik gitu. Kalau dari Kain kan kita lihat kalau dia memberikan sebagian hasil panen ya, sebagian sayur-sayuran, yang di situ nggak dijelaskan kualitas sayuran itu gimana, nggak dijelaskan. Tapi setelah persembahannya itu ditolak, dibilang hatimu panas gitu ya. kan, mukamu muram. Itu kan kayak mungkin kalau Kain memiliki sikap hati yang benar, ketika persembahannya ditolak dia nggak akan langsung panas hatinya dan mukanya muram gitu. Mungkin dia bisa introspeksi, kenapa ya gitu, apa ya yang harus dilakukan supaya persembahan saya bisa diterima gitu. Bukannya dia jadi panas, jadi murka, dan dia malah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap adiknya gitu. Jadi ya dari kisah itu ya kita bisa lihat bahwa dalam kita memberi, kita harus memberi yang terbaik, memberi dengan iman, memberi dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus. Berarti prinsip itu juga bisa dijadikan sebuah prinsip nggak sih saat kita memberi kepada Tuhan gitu. Berarti kita memberi harus dengan iman, tulus, dan sikap hati yang benar itu. Iya, memberi yang terbaik juga, jangan asal-asalan. Iya, karena kan kita juga nggak mau ya kalau orang kasih kita asal-asalan gitu kan. Iya sih benar. Ke manusia aja kita kasih yang terbaik ya kayak. Masa ke Tuhan kita yang kasih yang asal-asal. Iya benar. Nah di dalam Alkitab sendiri nih Kak, apa sih contoh-contoh pemberian yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita? Persembahan. Ya kalau dibahas di Alkitab ya seperti kayak persembahan, mungkin persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, persembahan sulung, mungkin seperti itu ya, yang kebanyakan kita tahu yang dibahas. Iya benar. Nah masalah tadi kan Kak Cindy ada sebut jenis persembahannya yaitu adalah persepuluhan salah satunya. Nah menurut Kakak sendiri persepuluhan itu wajibkah atau nggak wajib? Ya kita wajib, maksudnya kita wajib memberi apa yang wajib kita beri ke pemerintah, kita juga wajib memberi apa yang kita beri ke Tuhan gitu. Jadi memang itu sesuatu, kalau saya sendiri ya memang itu yang emang udah harus dikembalikan ke Tuhan gitu. Jadi istilahnya kayak ya udah, dari apa yang kita dapat itu bukan 10%-nya itu bukan milik kita gitu. 10%-nya itu bukan sesuatu yang kita mesti pakai, yang kita bebas pakai gitu loh. Ya emang semua milik kita itu ya milik Tuhan gitu ya, semua apa yang kita punya dari Tuhan. Cuma memang untuk yang 10% ini ya kita udah nggak bisa utak-utik lagi gitu. Itu memang itu kita kembalikan ke Tuhan gitu. Gimana cara kita bisa apa ya Kak, kayak punya penanaman di dalam diri kita sendiri untuk bukan sekedar kita cuma tahu tentang firman Tuhan yang persepuluhan itu, tapi juga kita mau melakukannya gitu loh. Ya. Gimana caranya Kak supaya kita punya itu di dalam diri? Mungkin gimana ya, kalau pengalaman pribadi mungkin itu salah satu hal yang patut aku syukuri gitu ya. Kalau memang itu bukan sesuatu hal yang
yang sulit untuk dijalani ya. Karena memang dari kecil sudah terbiasa untuk melakukan itu gitu. Kayak kita melihat contoh dari orang tua gitu kan. Ya mungkin aku salah satu yang beruntung karena dicontohkan seperti itu gitu ya di keluarga. Emang kita ya udah ngasih gitu loh, itu nggak pernah ada perdebatan kita ngasih nggak ya, nggak pernah ada pertanyaan itu. Jadi ya udah kasih, emang itu harus sesuatu yang harus kita kembalikan gitu. Dari kecil kan kayak dari kita dapat uang jajan, atau kalau kita dikasih sesuatu sama ya sama orang tua, sama saudara gitu ya. Ya emang ya udah kebiasaan, pokoknya dikasih segini, ya berarti 10%-nya memang harus dikembalikan gitu. Jadi emang yang kita bisa utak-utik, yang kita bisa atur, yang kita bisa pakai lebih bebas itu ya yang 90% itu. Gitu. Jadi kalau kita hitung dari kita mau beli apa aja nih, ya udah mikirnya dari yang 90% itu. Oh, itu yang kita kelola dari 90% ya, Kak. Dan yang 10% itu jangan kita otak-atik. Tapi mungkin kalau anak-anak kan emang belum Mengerti. ya mungkin belum nggak semua anak bisa mendapatkan informasi mengenai hal itu dan mengerti tentang hal itu. Gitu. Kayak mungkin waktu kecil juga mungkin kayak cuman oh ya kebiasaan udah ngasih gitu, tanpa ada apa sih latar belakang di balik itu gitu kan. Kenapa sih kita mesti kembalikan gitu kan. Kalau setelah besar kan kita baru bisa oh iya memang ini yang Tuhan mau, memang ini milik Tuhan. Terus kayak ya emang ngerasa lah kayak dalam masa-masa sulit pun kalau kita mengembalikan perpuluhan itu kayak yang jadi kayak memproteksi kita gitu. Kayak yang jadi oke, ini 90% bisa saya pakai sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Jadi uang yang apa ya, istilah penghasilan kita yang 90% itu nggak akan habis gitu aja gitu. Karena udah ada 10% itu yang istilahnya kayak memproteksi kita gitu, kayak jadi pagarnya kita gitu. Jadi nggak tiba-tiba loss aja gitu, kayak penghasilan kita nggak tahu kemana gitu. Jadi pastilah Tuhan cukupkan dengan apa yang kita udah kembalikan ke Tuhan gitu, dengan apa yang kita udah taat ke Tuhan gitu. Amin. Jadi sistemnya adalah percaya kalau ketika kita kasih, ya Tuhan pasti cukupkan lagi gitu. Kakak sendiri pernah gak sih punya pengalaman apa ya? Kakak pengen memberi, tapi sebenarnya tuh lagi keadaan ekonominya tuh lagi sulit untuk memberi gitu. Kakak pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Nah, kayaknya teman-teman di sini nih juga banyak banget nih Kak yang pengen tahu. Bisa dong Kakak jelasin nih ke teman-teman semua yang ada di sini. Jadi mungkin kayak kalau dalam kondisi keuangan mungkin yang nggak gitu baik gitu lah ya. Jadi kayak mungkin pasti kita ada keperluan yang kalau kita hitung-hitung nih, kayaknya untuk pembelian yang ini, maksudnya bukan yang perpuluhan ya, tapi pembelian yang lain gitu. Yang mungkin sebenarnya ada perasaan juga di hati kita untuk mau ngasih, tapi ini ngasih nggak ya gitu. Dan seberapa besar ngasihnya gitu kan. Dengan ngelihat dari penghasilan yang ada dan pengeluaran yang ada, jadi sebenarnya bisa kasihnya berapa gitu kan. Dan memang kalau misalnya kita udah tergerak mau ngasih gitu, kayak tergerak mau ngasih, terus tiba-tiba kita ada satu kebutuhan yang lain gitu ya, yang jadi kita mikirkan nih mau ngasih gimana nih gitu kan. Nah tapi pada saat itu Tuhan ngasih berkatnya gitu, dan saat itu ya berpikirnya kayak oke, Tuhan ngasih ini emang udah apa ya, kayak memang sudah dimudahkan gitu jalannya oleh Tuhan, ya emang Tuhan ngasih untuk kita bisa menyalurkan itu gitu. Oh berarti ini Tuhan kasih untuk bukan cuma berhenti di saya gitu, tapi emang
oh ini berarti Tuhan emang kasih untuk bisa nih disalurkan ke sini gitu. Gitu. Itu baru niat loh, Iya, baru niat mau ngasih. baru niat mau ngasih gitu kan. Kayak kita baru niat mau ngasih, tapi Tuhan udah, ya gimana cara Tuhan gitu untuk bisa gitu, bisa kita jadi saluran berkatnya juga gitu. Jadi pernah, tapi Tuhan yang malah kasih jalannya untuk kakak bisa tetap memberi ya kak ya. Iya. Wow, keren banget. Padahal itu baru ada niatan di dalam hati kalau untuk mau tetap memberi. Nah, berarti gimana caranya kak supaya kita bisa tetap taat untuk memberi? Misalnya dalam contoh hal ini adalah memberi ke ladang pekerjaan Tuhan. Gimana caranya? Sebenarnya itu lebih ke pertama hati kita terbeban apa enggak. Karena ladang pekerjaan itu Tuhan itu banyak. Iya. Dalam satu gereja aja itu banyak. Ada yang terbebannya di musik, ada yang terbebannya di anak-anak sekolah minggu, ada yang terbebannya di mana lagi, pokoknya ya banyak lah bagian-bagian terbeban untuk ngasih ke yang mana gitu kan. Benar. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngerasa terbeban nih, ya biasanya sih kayak berdoa sih. Berdoa dan ya kayak ngobrol gitu. Lebih ke nanya, "Duh Tuhan nih ngasihnya berapa ya?" gitu kan. Kayak sebenarnya ya itu lagi, ya pada saat kita ngasih itu, yang penting saat kita udah ngasih, oh ya oke, mau ngasih segini gitu. Dan ketika memang ada gitu, ketika kita memang punya berkatnya dan kita bisa ngasih dan kita memang terbeban segitu, lebih baik langsung dikasih. Jangan dipending. Iya, karena kalau kita pikir-pikir itu bisa nggak jadi. Iya. Gitu. Karena sebenarnya kalau kita ada beban kita mau ngasih dan emang kita lakukan itu, ya pasti Tuhan bakal ini sih, bakal apa ya, bakal mencukupkan kita lah gitu. Mungkin kita maksudnya bukan yang keuangannya secara sampai berlebih-lebih banget gitu, tapi pasti setiap apa yang kita butuhin itu pasti Tuhan cukupkan. Itu sih yang aku yakinin gitu ya. Dan pada saat kita ngasih itu, ya kita jangan terpaksa gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dilihatnya kayak ya udah kayaknya ini orang bisa ngasih nih gitu kan. Terus mungkin dia jadi kayak diajak gitu untuk ngasih ini dong, ngasih ke sini dong, ngasih ke sini dong gitu. Cuma bukan, ya kita kan juga mesti ini ya, kayak maksudnya jangan sampai kita ngasih karena terpaksa gitu. Iya. Karena percuma. Kalau ngasih dengan terpaksa itu menurutku percuma sih. Karena kita udah ngasih tapi itu nggak jadi berkat gitu buat kita. Gitu. Jadi kayak kita ngasih tapi masih kepikiran ke situ terus gitu. Kayak malah nanti kita bisa jadi kepikiran kayak, aduh harusnya gue nggak usah ngasih ke situ ya. Gitu. Bisa jadi kayak ngasih tapi nggak tulus, nggak ikhlas, gitu. Gitu. Itu yang malah jadi kayak mungkin bisa jadi nggak jadi berkat buat kitanya juga gitu. Tapi kalau kita ngasih dengan ikhlas, dengan tulus, dengan emang karena ya nih kita mau ngasih ke sini, dan itu pasti jadi berkat juga buat orang lain dan buat kitanya juga. Buat kitanya juga kita merasakan berkat dari kita memberi itu ya kayak memberi ini kan bukan hanya untuk ladang pekerjaan Tuhan, kita juga memberi kepada teman kita, misalnya dalam hal contoh kita traktir atau kita menolong teman yang mungkin membutuhkan pertolongan kita dalam bentuk dana. Gimana tuh menurut kakak untuk kita juga bisa memberi ke sesama tapi dengan sikap hati yang benar juga kak? Ya sama juga ya, maksudnya kayak kita memberi ke sesama juga ya dengan hati yang ikhlas gitu. Jangan supaya kita dilihat orang atau mungkin supaya kita mengharapkan balas budi dari orang itu suatu saat nanti gitu. Jadi kalau kita memberi ya memang memberi ya dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan tanpa terpaksa gitu. Karena ya memang memberi bukan hanya di ladang pekerjaan Tuhan, karena kan Tuhan juga, maksudnya Tuhan Yesus sendiri juga mau kita memperhatikan
Iya, orang-orang di sekitar kita, iya, keluarga kita, iya. teman-teman kita, gitu. Jangan sampai kita memperhatikan hanya di pekerjaan Tuhan, hanya di gereja gitu. Tapi sebenarnya keluarga kita sendiri kesulitan gitu. Ya kita juga bisa ngasih bukan cuma dalam hal keuangan aja ya, mungkin dalam hal waktu kita, perhatian kita. Gitu. Jadi semuanya memang harus imbang dan balance ya Kak, dan perlunya hikmat Tuhan ya dalam kita memberi ini ya Kak ya. Iya, Oke, jangan sampai kita all out aja untuk di satu sisi di ladang pekerjaan Tuhan doang, tapi juga ke keluarga kita tidak memperhatikan kebutuhan keluarga itu sendiri ya. iya. Oke. Ya, jadi kita memang harus memberi, ya benar tadi kata Uli, memberi dengan hikmat gitu ya. Jadi memang apa yang kita berikan itu bukan karena kemauan kita, tapi memang oke, ini memang kehendak Tuhan saya memberi. Lewat pemberian ini Tuhan dimuliakan gitu. Lewat pemberian ini Tuhan disenangkan gitu. Jadi ya jangan apa ya, kayak kita memberi tapi untuk kemuliaan kita gitu. Ya kita kalau kita memberi, ya kita memberi juga dengan tulus, dengan untuk kemuliaan Tuhan, biar orang lain juga bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Iya, benar. Ya, ada nggak sih Kak contoh di Alkitab nih Kak, tokoh yang memberi dari kekurangannya dia Kak, yang bisa Kak Cindy share ke kita? Oh ternyata ada loh tokoh-tokoh Alkitab yang mereka tuh memberi teladan dalam hal memberi ini. Ya mungkin yang sering kita dengar gitu ya, yang kisah ada janda miskin yang memberikan uang ya 2 peser gitu ya. Ya sementara orang-orang kaya memberikan dengan jumlah yang lebih banyak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang ya janda miskin itu memberikan lebih banyak dibanding orang kaya itu. Karena janda miskin itu memberi dalam kekurangan gitu ya. Sedangkan orang kaya itu memberi dalam kelimpahan gitu. Jadi memang dilihat bahwa ya janda miskin ini memberi bukan sekedar karena dia punya uang, bukan karena emang sekedar dia punya ya udah dia kasih, tapi emang ada imannya gitu, iman, ketaatan, dan juga ada pengorbanan di situ gitu. Karena memang kalau kita memberi gitu ya, kalau kita memberi, mungkin kalau kita dalam kondisi kekurangan gitu, dalam kondisi ekonomi yang sulit gitu, mungkin yang akan terasa pengorbanannya lebih besar dibanding kalau kita dalam keadaan yang baik-baik aja gitu, dalam keadaan yang kita berkelimpahan, terus kita ngasih, mungkin kita nggak akan ngasih dengan rasa sakit gitu ya. Tapi kalau kita dalam kondisi yang kurang baik, ya itu pasti ada rasa sakit gitu, ada pengorbanan di situ gitu. Ya makanya kan dibilang apa ya, mungkin dulu kayak lebih sering dengar kalau persembahan itu disebutnya kayak korban ucapan syukur, korban penghapusan dosa atau korban apa gitu. Mungkin dulu lebih sering disebut mezbah untuk membawa korban gitu kan. Ya mungkin sekarang kita lebih sering menyebutnya dengan persembahan gitu. Ya persembahan itu sendiri sebenarnya ada pengorbanan di situ. Wow. Jadi sebenarnya saat kita memberikan persembahan itu ada pengorbanan yang sebenarnya nilai-nilai pengorbanan yang kita taruh di situ ya Kak. Ya mungkin makanya dibilang dia memberi lebih banyak gitu, janda miskin itu, karena mungkin dilihat pengorbanannya lebih besar gitu. Pada saat ini benar-benar diberkati banget sama Kak Cindy tentang hal memberi dengan sikap hati yang benar. Nah, Kak Cindy sendiri ada nggak pesan-pesan yang bisa dibagikan nih kepada Uli dan juga kepada para penonton yang menonton podcast kita pada saat ini? Apa sih yang Kak Cindy bisa bagikan kepada teman-teman yang ada di luar sana? Apa ya? Ya intinya kalau kita memberi ya dengan yang tadi yang kita dibahas gitu ya, dengan sukacita, dengan tulus, jangan dengan terpaksa, dan memberi juga dari apa yang
ya apa yang ada di kita gitu lah. Nggak usah neko-neko kita mau ngasih sesuatu yang masih dalam hayalan gitu ya. Yang ngasih sesuatu apa yang kita bisa kasih, kita kasih. Dan kita kasih itu dengan sikap hati yang benar tadi gitu, dengan ketulusan kita, dengan iman kita. Jangan karena untuk kepentingan kita atau untuk kita mencari pujian dari situ gitu. Tapi memang saat kita memberi dengan tulus, karena kita tahu Tuhan udah kasih buat kita, jadi kita mau jadi saluran berkat, jadi saluran kasih Tuhan itu buat orang lain. Jadi teman-teman, pada saat ini yuk kita mau sama-sama memberi dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus, ikhlas, dan bukan karena terpaksa ya Kak ya. Kepada sesama maupun kepada ladang pekerjaan Tuhan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk Kak Cindy yang udah mau sharing-sharing ke kita semua nih tentang memberi dengan sikap hati yang benar, dan semoga kita semua bisa mengaplikasikan apa yang udah kita dengar melalui podcast ini ya Kak ya. Makasih Kak Cindy untuk ketersediaan waktunya, udah mau membagikan Sama-sama Uli. sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di sesi ketiga di dalam Financial Series. God bless you. God bless you.